Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi yang menarik, berbagi yang penting untuk kamu. Dan saya pastikan ini akan sangat membantumu untuk kamu bisa peka, untuk kamu bisa tajam menilai. Yaitu 7 tanda cowok lagi menyembunyikan perasaannya sama kamu. Artinya si cowok ini ada perasaan sama kamu. Dia suka sama kamu, tapi dengan alasan tertentu dia menyembunyikan perasaannya. Bisa jadi alasannya karena masa lalu dia pernah dikecewain sama cewek. Bisa jadi alasannya dia pengen kenal kamu dulu. Bisa jadi alasannya karena mungkin dia gak pede. Kamu kelihatannya berkelas mungkin, sementara dia mungkin biasa aja. Tapi yang pasti, yang jelas adalah dia suka sama kamu. Dia ada hati ke kamu. Siapa tahu, teman-teman cewek, ternyata kamu juga ada hati ke dia. Dan ternyata siapa tahu kalian berjodoh, kan gak tahu kita. Dan saya berharap sekali lagi ini membantumu untuk bisa tajam menilai dan peka. Oke? Berikut tanda cowok lagi menyembunyikan perasaannya sama kamu. Yang pertama, si cowok tersebut dia cemburu waktu kamu dekat dengan cowok lain. Dan perlu dicatat, sekalipun cowok yang kamu dekat itu adalah temenmu, sahabatmu, maka si cowok itu yang suka sama kamu, dia cemburu. Pokoknya yang namanya cowok kalau dekat sama kamu dia cemburu. Ya kecuali papamu ya atau abangmu. Tapi siapapun cowok itu dia akan cemburu. Nah biasanya kalau cowok itu cemburu, tanda-tanda yang dia perlihatkan, dia jadi pendiam. Kalau tadinya kalian akrab sama cowok ini, tiba-tiba dia jadi pendiam. Dan kamu bingung kan kenapa dia tiba-tiba diam. Terus tiba-tiba jadi emosional. Jadi kayak gampang marah, gampang kesal. Padahal gak ada masalah sama kalian, gak ada masalah sebelumnya. Tiba-tiba dia jadi gampang emosi segala macam. Nah jangan-jangan itu dia cemburu sama kamu. Nah seringkali bahasa tubuh cowok yang menyembunyikan perasaannya ke kamu adalah cemburu. Dengan cara dia jadi pendiam, dengan cara dia jadi emosional. Itu tanda yang sangat jelas. Ya, tapi sekali lagi lebih baik adalah kamu perhatikan baik-baik. Jangan buru-buru kamu menyimpulkan. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah si cowok tersebut dia suka menatapmu, memperhatikanmu secara diam-diam. Beda orang yang menatap hanya karena teman atau biasa aja, dengan orang yang menatapmu karena ada perasaan, karena suka kamu. Beda tatapannya. Jadi kamu gak bisa bilang, oh itu biasalah, orang temanku aja menatap kok, orang lain menatap kok. Beda, ada perbedaannya. Kalau cowok yang menatapmu, memperhatikanmu karena perasaan, biasanya matanya itu berbicara. Sorot matanya itu ada maknanya. Biasanya dia tersenyum. Biasanya dia menatap kamu cukup lama. Dan yang perlu kamu tahu, dia sangat menikmati, dia sangat enjoy ketika dia menatap kamu. Dan itu kode yang jelas bahwa dia ada hati ke kamu. Jadi jangan buru-buru bilang, itu biasa. Itu namanya kamu kurang teliti untuk memperhatikan. Ya, itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga adalah si cowok tersebut dia sangat-sangat aktif stalking seluruh sosial mediamu. Jadi foto-fotomu, videomu, statusmu yang minggu lalu, beberapa hari yang lalu, dia stalking, dia scroll. Atau mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu juga dia scroll. Dan yang biasanya lebih jelas lagi, fotomu atau statusmu atau videomu yang beberapa tahun yang lalu, dia like, dia komen. Itu kan kode yang sangat jelas. Artinya dia sangat berupaya, berusaha untuk scroll ke bawah yang beberapa tahun
Lalu istilahnya dibutuhkan kira-kira 15-20 menit atau setengah jam untuk dia scroll itu loh. Artinya dia rela investasi waktu cukup lama scroll ke bawah hanya untuk nge-like, hanya untuk komen, hanya untuk mencari tahu tentang kamu. Itu kan jelas banget tuh kodenya tuh. Dan kamu juga bisa cek di beberapa platform sosial media, ada cara untuk ngecek siapa yang aktif membuka sosial media kita. Nanti akan kelihatan, oh orang ini yang seminggu ini tiap hari melihat, sebulan ini nanti akan kelihatan. Nanti kamu coba cek di situ, lihat apakah si cowok itu dalam sebulan itu hampir tiap hari. Dan dari situ kamu bisa tahu, oh ini ada perasaan. Ya, itu yang ketiga, dia aktif stalking seluruh sosial mediamu. Yang keempat, dia senang membantu dan menolongmu. Artinya begini, setiap kali kamu minta bantu ke dia, setiap kali kamu minta tolong ke dia, si cowok itu tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, tanpa protes, segera, gak tunggu-tunggu, segera dengan happy dia membantumu, dengan happy dia menolongmu. Dan yang paling kerennya, tanpa kamu minta bantu, tanpa kamu minta tolong, dia bantu kamu, dia tolong kamu tanpa kamu minta. Itu kode yang jelas bahwa si cowok itu ada hati ke kamu, ada perasaan ke kamu. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah si cowok tersebut dia menjadi pendengar yang baik untukmu. Jadi ketika kamu, teman-teman cewek, curhat atau mungkin berkeluh kesah atau mungkin cerita sesuatu ke dia, dia sangat dengerin kamu. Mau 1 jam, 2 jam, atau mau setengah malam, dia dengerin kamu. Dan si cowok itu betul-betul enjoy, betul-betul happy dengerin kamu. Artinya dia nggak ngomel, nggak apa. Dia sangat menikmati. Bahkan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu bicarakan, si cowok itu denger. Bukan cuma dengar, dia mengerti apa yang kamu sampaikan. Artinya dia fokus. Artinya apa? Dia amati, sehingga dia mengerti apa yang kamu sampaikan. Dan bukan cuma itu aja. Dia bukan cuma mendengar, dia bukan cuma mengerti, dia juga memberikan solusi atau masukan ke kamu, sehingga apa yang kamu sampaikan, masalah apa yang kamu alami, ada solusinya. Dan si cowok itu konsisten. Kapanpun kamu mau curhat, dia ada waktu untukmu. Itu salah satu tanda bahwa dia punya perasaan ke kamu. Itu yang kelima, dia pendengar yang baik. Yang keenam, si cowok tersebut dia tidak membicarakan hal-hal cinta. Maksudnya gimana tuh? Ini kan pembahasannya dia menyembunyikan perasaannya. Namanya menyembunyikan perasaannya, dia nggak ngebahas tentang hal-hal cinta, karena dia sembunyikan perasaannya. Tapi waktu kamu bicara tentang hal-hal cinta, dia tertarik untuk mendengarkan. Nah, itu bedanya. Jadi coba perhatikan baik dengan semua yang dia lakukan. Dia cemburu, dia menatapmu, dia stalking sosial mediamu, terus kemudian dia senang membantu dan menolongmu, dia pendengar yang baik, lalu kemudian dia tidak membicarakan hal-hal cinta, dia tidak membicarakan mengenai perasaannya. Ini sesuatu yang komplit, yang istilahnya, oh ini udah pasti nih suka sama kita nih. Jadi coba perhatikan itu tadi. Karena namanya menyembunyikan, dia nggak sampaikan, kamu aja yang perlu peka menilai. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda cowok lagi menyembunyikan perasaannya sama kamu. Sepintar-pintarnya dia sembunyiin perasaannya, ada satu tanda yang gak mungkin gak dia lakukan, yaitu berkorban. Antara cinta dengan pengorbanan itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta, itu cuman hanya sekedar slogan saja. Tapi cinta disertai dengan pengorbanan, inilah definisi sejatinya
apa itu cinta. Jadi dia rela berkorban untukmu, tenaga, pemikiran, waktu, bahkan materinya. Dan semua itu dilakukan karena dia punya perasaan sama kamu. Saya berharap teman-teman cewek, engkau bisa peka, engkau bisa tajam menilai seorang cowok yang menyembunyikan perasaannya sama kamu. Siapa tahu ternyata kalian saling suka. Siapa tahu ternyata kalian jodoh. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.